Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45 dari Sabang sampai Merauke. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, pada kesempatan ini akhir-akhir ini marak pembahasan soal pembelokan sejarah dari pahlawan Nusantara atau keturunan raja-raja Nusantara yang hari ini banyak kemudian dipalsukan dan bahkan ada yang dibelokkan nama dan nasabnya yang dimana sebenarnya adalah Jawa asli dan merupakan keturunan dari raja-raja Jawa asli, namun dibelokkan oleh kelompok imigran Yaman atau para habaib ini untuk kemudian dijadikan bin Yahya dan bin lain yang kemudian merupakan katanya adalah Bani Alawi dan ingin diakui bahwa keturunan mereka lah yang merupakan pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, memang telah kita saksikan bersama bahwa akhir-akhir ini itu banyak terjadi pemalsuan makam dan pembelokan sejarah dan saya kira ini sudah menjadi hal yang ngetren dan viral dan kita semua sudah mendengar bersama respon positif yang mendukung maupun yang tidak mendukung, yang kemudian dikomentari oleh sahabat-sahabat pencinta NKRI maupun yang kemudian mencintai kelompok para habaib dan Baklawi ini. Nah, terkait dengan hal ini juga lalu ada seorang perempuan hebat yang hari ini kemudian memberi komentar soal pemalsuan makam dan pembelokan sejarah dari Nusantara atau negara kesatuan Republik Indonesia, yang dimana perempuan ini kemudian mengaku sebagai keturunan atau cucu cicit dari Pangeran Sambernyowo atau Raden Mas Said atau Pangeran Gusti Adipati Aryo. Nah, ini juga adalah merupakan keturunan dari Raja Jawa yang kemudian memperjuangkan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, Ibu Winda yang merupakan turunan dari Pangeran Samberjawa ini kemudian memberikan pendapatnya dan mengatakan bahwa tidak bersepakat dengan oknum yang ulama atau mungkin yang dimaksud adalah kelompok habaib yang kemudian membelokkan sejarah dan mengubah nama makam dari nama Jawa kemudian dilabeli dengan nama Timur Tengah, atau mungkin yang dimaksud adalah label Yaman yang hari ini dilabeli oleh kelompok habaib atau para Baklawi yang kemudian ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ini memang terjadi yang seperti yang dilakukan akhir-akhir ini, yang dilakukan oleh Habib Lutfi bin Yahya itu, yang hari ini ngetren bahwa beliau kemudian mengaku-ngaku dan mengatakan bahwa si ini bin ini, dan bahkan terjadi terhadap Mbak Malik yang merupakan keturunan dari Raja Indonesia juga kemudian di bin Yahyakan, dan itu tidak lagi menjadi rahasia, bahkan sudah menjadi pengetahuan umum dan itu viral di media akhir-akhir ini. Nah, kemudian Ibu Winda juga ini mengatakan bahwa kalau orang lain pernah mengatakan bahwa NKRI harga mati, bagi beliau nama keturunan dan keluarganya juga itu harga mati, karena memang kita semua tidak akan terima ketika misalnya nama dari keturunan kita kemudian dibelokkan sejarahnya dan diakui orang lain dan dianggap bahwa itu adalah merupakan keturunan mereka. Apalagi misalnya Pangeran Sambernyowo ini adalah merupakan pahlawan yang kemudian kenapa dikatakan sebagai Pangeran Sambernyowo, karena beliau itu adalah orang yang kemudian melakukan Belanda ketika itu, yang dimana setiap yang berhadapan dengan beliau itu maka nyawanya akan melayang. Nah, Ibu Winda ini sebagai keturunan dari Pangeran Sambernyowo ini berkeberatan dan tidak sepakat ketika misalnya nenek moyang mereka ini, yang dimana Pangeran Gusti Adipati Aryo ini dibelokkan sejarahnya dan diakui sebagai keturunan dari Timur Tengah atau mungkin dari Yaman,
sehingga beliau memberikan peringatan keras dan sanggahan terhadap hal-hal yang kemudian ngetrani ini terkait dengan pembegalan nasab dan pembelokan sejarah dari negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya langsung mungkin kita saksikan secara seksama apa yang disampaikan oleh Ibu Winda yang merupakan terah Pangeran Sambernyowo berikut ini. Saya Winda SHMKN. Kebetulan saya alumni Lemhanas. Saya juga masih keturunan dari Pangeran Sambernyowo ya. Yang jadi atau Raden Mas Said atau yang dikenal dengan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo. Beliau putra dari Pangeran Aryo Mangkunegoro Kartosuro yang menikah dengan Raden Ayu Wulan. Kenapa beliau mendapat julukan Pangeran Sambernyowo dari Nicholas Herzing atau Gubernur VOC waktu itu? Karena siapapun yang berhadapan dengan beliau akan membawa kematian untuk lawan-lawannya. Dan beliau dimakamkan di Astana Mangadep, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta, saya Provinsi Jawa Tengah. Jadi saya sebagai alumni Lemhanas RI, saya tidak sependapat dengan mohon maaf, ada beberapa ulama yang berusaha mengganti nama tokoh atau pahlawan yang sebetulnya bukan dari keturunan Timur Tengah. Kalau orang bilang NKRI harga mati, maka nama leluhur saya juga harga mati buat saya, karena di situ tertulis di kekancing atau kitab atau buku yang biasanya akan menuliskan riwayat silsilah dari A sampai Z keturunan beliau, anak cucu, cicit sampai canggah. Nah, saya pribadi selaku keturunan, saya sebagai alumni Lemhanas, saya juga seorang notaris, saya tidak menyetujui dengan sikap orang-orang yang berusaha merubah sejarah apapun itu. Pengurus pusat di notaris, saya masuk dalam bidang kepemimpinan atau leadership, dan artinya itu juga berhubungan dengan Lemhanas. Nah, di Indonesia ini karena terdiri dari beragam suku, beragam kerajaan dan beragam golongan yang mudah terpecah belah. Orang-orang yang mengkultuskan seseorang, menurut saya ulamanya kah atau apa, atau saya bukan benci dengan Habib-Habib itu, tidak, cuman mereka kadang membelokkan sejarah yang seharusnya A menjadi B, kadang sampai Z. Itu yang saya tidak setuju. Dan mereka ini kan pendatang, sedangkan orang Indonesia asli itu, pribumi itu ya menurut saya yang dari Nusantara ini. Jadi apapun yang terjadi saat ini, mengganti nama makam ulama menjadi Habib siapa, bin Yahya atau siapa, itu saya tidak setuju. Bagi saya, siapapun orang Muslim di dunia itu adalah keturunan Rasulullah. Mau itu Jawa, mau itu Arab, mau itu Timur Tengah, Persia atau yang lainnya, itu semua sama. Yang membedakan kita hanya tingkat keimanan kita, dan khususnya orang Indonesia adalah nasionalisme, patriotisme, komitmen terhadap NKRI. Jadi jangan sampai kita mudah dipecah belah, diadu domba, apalagi dengan mudahnya medsos itu berkembang. Nah, siar kita sebagai seorang Muslim, kalau dulu kita perang melawan penjajah itu dengan bambu runcing, dengan keris, dengan tonggak, siar kita sekarang melalui media massa, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Nah,
kecanggihan teknologi ini jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang ingin memecah belah. Makanya saya pribadi sebagai alumni Lemhanas, saya menekankan kepada orang tua khususnya, dari dasar kita mendidik anak atau ospek itu ditiadakan dengan nilai-nilai Pancasila dikaburkan, itu saya sangat tidak setuju. Jadi apapun yang terjadi, NKRI itu bagi saya harga mati, tumpah darah saya. Dan orang-orang yang berusaha untuk membelokkan arah sejarah, membelokkan arah perjuangan dari pahlawan kita, ya kalau istilah, mohon maaf, karena saya terlahir dalam lingkungan keluarga yang militer, kalau orang dalam peperangan itu, kalau orang tidak bisa dibina, ya dibinasakan. Artinya karena Indonesia itu kan negara yang berkedaulatan dengan ada aturan hukum. Nah, bagaimana kita membina atau membinasakan, ya dengan aturan hukum yang berlaku. Kalau memang dia menghina akidah kita, membelokkan arah sejarah kita, ya berarti hukum itu yang akan berbicara. Itu kalau menurut saya. Dan istilahnya, kalau saya pribadi, kalau berbicara menghadapi orang-orang yang seperti ini, lu jual gue borong. Artinya apapun yang kalian tawarkan, ya akan saya hadapi, walaupun saya ini perempuan. Ya, memang saya kira seperti yang kemudian disampaikan oleh Ibu Winda tadi, bahwa memang siapapun kemudian akan berkeberatan dan bahkan orang akan rela mati demi nama keturunan yang hari ini memang akhir-akhir ini dibelokkan oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab ini, kemudian yang ingin membelokkan sejarah. Lalu Ibu Ida juga ini lebih banyak menjelaskan soal dirinya bahwa beliau itu adalah alumni dari Lemhanas atau Lembaga Ketahanan Nasional. Jadi karena alma mater yang kemudian mengalir pada dirinya itu merupakan lembaga dari ketahanan nasional, beliau kemudian merasa perlu untuk memberikan tanggapan soal ini, karena ini berhubungan dengan hal yang kemudian bisa menggerogoti negara kesatuan Republik Indonesia, ketika misalnya sejarah dan makam dari pahlawan-pahlawan Nusantara ketika itu yang memperjuangkan bagaimana kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia ini akan dibelokkan dan diganti dengan nama lain yang kemudian yang dilakukan oleh orang-orang yang kemudian tidak bertanggung jawab. Jadi memang Bu Winda ini mungkin kalau saya lihat dan simak bahwa dia lebih memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap bagaimana ketahanan dari sejarah nasional Indonesia, dan ini menjadi cikal bakal yang bisa menjadi spirit buat kita, bahwa bagaimana kita selalu mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan mencontoh para pahlawan pejuang yang dari zaman kerajaan dan sampai pada detik-detik memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Soekarno dan kawan-kawan saat itu. Nah, saya kira kita semua akan bersepakat dengan pendapat yang disampaikan oleh Ibu Winda ini, bahwa memang siapapun yang kemudian ingin menggerogoti ketahanan nasional kita yang dengan cara-cara seperti ini, memerlukan sejarah dan manipulasi data tentang sejarah-sejarah ini, data-data pahlawan ini, itu adalah musuh dan merupakan lawan bersama. Untuk itu mari terus kita saksikan di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.